Pada suatu malam, Sony pulang dari tempat kerjanya. Ia merasa kelelahan karena banyak kerjaan yang diselesaikannya. Hujan pun masih belum juga reda. Sony terus melaju menembus kegelapan malam dengan mengendarai mobilnya. Namun, di tengah perjalanan, ia melihat segerombolan orang tengah berkumpul di pinggir jalan yang biasanya sepi. Sony segera menghampiri gerombolan tersebut. Astaga, banyak juga darahnya. Setelah dilihatnya, ternyata orang-orang itu sedang membantu seorang korban kecelakaan. Sony pun merasa panik karena korban tersebut adalah temannya dan sudah 2 tahun tidak berjumpa dengannya. Ya ampun, Andri. Pak, tolongin dia, Pak. Itu teman saya. Kemudian Sony dan beberapa orang menolong korban dan membawanya ke rumah sakit terdekat. Sesampainya di rumah sakit, temannya langsung dioperasi dan mendapatkan perawatan intensif. Setelah temannya selesai dioperasi, Sony menunggu temannya dan harus tidur di rumah sakit untuk menemani temannya itu. Sony sudah meminta izin kepada kedua orang tuanya untuk menginap dan menunggu temannya di rumah sakit. Waktu menunjukkan pukul 11 malam. Suasana di rumah sakit sangat sepi. Dalam hati Sony bergumam, mungkin karena hari sudah malam. Sony pun sudah mulai mengantuk, tapi masih tidak bisa tidur karena masih teringat kejadian yang telah dialami oleh temannya itu. Akhirnya, ia pergi keluar ruangan untuk membeli kopi. Sony bertanya kepada seorang perawat yang kebetulan ditemuinya. Permisi, saya mau tanya, kantin rumah sakit di mana ya? Seorang perawat itu hanya menunjukkan jalan arah menuju kantin dengan tidak mengucapkan kata-kata. Kemudian Sony menuju ke arah yang ditunjukkan oleh seorang perawat itu. Setelah sampai di kantin, Sony merasa heran ketika melihat sebuah ruangan kosong dan berantakan bertuliskan kantin. Sony penasaran dan masuk ruangan tersebut. Saat itu juga Sony mendengar suara tertawa di dalam ruangan itu. Mirip suara seorang perempuan. Astaga, suara aneh. Hei, siapa itu? Ketika dilihatnya, tidak ada orang, dan ia merasa takut, lalu keluar dari ruangan itu. Namun, tiba-tiba seluruh ruangan di rumah sakit itu gelap dan jantung Sony berdetak kencang karena semakin takut.
Lalu Sony lari menuju ruangan temannya yang sedang dirawat itu. Setelah tiba di ruangan temannya, bulu kuduk Sony semakin merinding karena secara tiba-tiba ruangan temannya yang sedang dirawat berubah. Tampak terlihat kosong dan ruangan itu berantakan seperti ruangan yang tak berpenghuni. Sony segera lari sambil mengucapkan doa agar diberi keselamatan dan menuju pintu keluar rumah sakit. Namun, di hadapan Sony ada seorang perawat sedang mendorong kursi roda dan terdapat pasien juga. Langsung saja Sony mendekati mereka berdua. Sony menatapnya kepada kedua orang itu. Tiba-tiba seorang perawat dan pasien tersebut matanya mengeluarkan darah. Astaga, ya ampun. Sony menjerit ketakutan dan segera lari. Namun, baru saja sampai di lantai 1, Sony terpleset dan pingsan. Pagi hari pukul 5:30 pagi, seorang penjaga membangunkan Sony yang dikiranya Sony sebagai orang gelandangan atau orang gila. Ya ampun. Hei, bangun. Kenapa di sini? Ayo bangun. Saat terbuka matanya, Sony menjerit ketakutan. Jangan pegang saya. Tenang, tenang. Saya penjaga di rumah sakit tua ini. Kalau nggak percaya, pegang tangan saya. Penjaga itu terus menenangkannya dan membawa Sony keluar bangunan rumah sakit itu. Lalu Sony menceritakan kejadian yang telah dialaminya kepada penjaga tersebut. Tadi malam, saat pulang kerja, saya membawa teman saya yang tertabrak. Lalu saya antar untuk dibawa ke sini, Pak. Rumah sakit ini sudah lama tidak digunakan lagi, Mas. Tuh, lihat. Bangunannya saja sudah rusak semua. Saya penjaganya. Memang rumah sakit ini terkenal angker. Sony masih tampak siuman dan ketakutan. Kemudian penjaga membawanya ke rumah makan. Sony pun makan dan minum di rumah makan tersebut. Kemudian oleh penjaga itu, Sony diantarkan pulang. 4 hari kemudian, Sony segera pergi ke rumah temannya itu dan sudah 2 tahun tidak bertemu. Permisi, selamat siang. Iya, ini siapa ya? Saya Sony, temannya Andri. Teman saat sekolah dulu. Andrinya ada, Bu? Oh, Andri sudah meninggal, Nak. 5 bulan yang lalu. Sony pun panik dan meneteskan air matanya. Kalau boleh tahu, kenapa, Bu? Andri meninggal karena kecelakaan lalu lintas. Kemudian ia segera pergi ke kuburan temannya dengan orang tua temannya itu dan menceritakan kejadian yang dialaminya.
Andri adalah salah satu teman dekatnya yang sangat baik. Sony sebelumnya tidak tahu bahwa Andri sudah meninggal dunia.